Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah statistika dan himpunan yang akan dibawakan oleh kakak. Di sini kakak akan membagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama itu statistika, lalu yang kedua itu himpunannya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu untuk statistikanya. Menurut pengertiannya sendiri, statistika itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang penyajian data, baik ukuran pemusatan data maupun penyebaran data dari data tunggal atau data berkelompok. Nah, di sini berarti kita bagi dua nih, untuk ukuran pemusatan data dan ukuran persebaran data. Nah, untuk ukuran pemusatan data, kita membahas 3, min, median, dan modus. Kakak kira untuk istilah min, median, dan modus itu kalian udah nggak asing lagi, karena dari SD udah kita pelajari, SD, SMP, SMA, jadi udah nggak asing lah dengan kata-kata min, median, modus. Mungkin yang untuk data persebarannya juga kalian udah nggak terlalu asing, kakak hanya ingin mengingatkan kembali. Nah, yang pertama itu di ukuran pemusatan data yang min, ada yang menyebutkan min, ada yang menyebutkan mean, terserah kalian mau menyebutkan seperti apa, tapi yang penting kita tahu bersama bahwa itu artinya rata-rata. Nah, dia biasa disimbolkan dengan X bar seperti ini. Sebenarnya untuk rumus rata-rata itu secara umum dapat kita tuliskan jumlah data rata-rata itu dapat dicari dari jumlah data dibagi banyaknya data. Tuh, rumus umum untuk min atau untuk rata-rata. Cuma nanti kita bagi dua untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, nih, rumusnya itu X sama dengan bentuk pecahan dengan pembilang X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn per N. Maksudnya gimana, Kak? Nah, X1 tambah X2 ditambah sampai ke Xn, Xn itu sampai ada berapa banyak datanya dijumlahkan. Misal kakak punya data 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3. Misalkan kakak punya data seperti ini. Ya udah, berarti jumlah datanya itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Jumlahkan datanya. Dibagi banyaknya data. Ada berapa nih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi 7. Itu untuk rata-rata data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok, di sini rumusnya itu, kalau tidak terlalu jelas kakak tuliskan ulang. Sigma F dikali sigma X per sigma F-nya. Itu kalau di rumus FI sama XI ya, sebenarnya sama aja. I di situ menunjukkan dia kelas berapanya. Nah, karena di sini sigma berarti udah semuanya. Gitu kan. Contohnya gimana, Kak? Kan di sini kakak punya datanya nih. N ini untuk banyaknya jumlah datanya. Kita punya 3 kelas nih, 3 kelas data. Yang kelas pertama itu 1 sampai 5, yang kedua itu 6 sampai 10, yang ketiga itu 11 sampai 15. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini. Di yang kelas pertama nih, di kelas pertama 1 sampai 5 berarti ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 3 angka yang muncul, tapi kita nggak tahu angka berapa aja. Pokoknya kita klasifikasikan untuk rentang 1 sampai 5 itu dia masuk kelas 1. Tuh. Biasanya kan data berkelompok nih banyak nih, ini kan ada 20. Jadi ada 20 data. Nah, untuk angka yang misalnya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 itu nanti kita masukkan di kelas pertama. Selebihnya 6 sampai 10 kelas kedua, kelas ketiganya 11 sampai 15. Gitu ya. Nah, kita kan butuh X nih di sini. Sedangkan kalau data berkelompok biasanya disajikan baru 2 ini, Dek, baru N sama F-nya. Nah, untuk mencari X sendiri itu pengertiannya data tengah interval ke I-nya, di kelasnya. Misal yang pertama, kelas pertama 1 sampai 5. Kita mau mencari nilai tengahnya.
nilai tengah itu didapatkan dari batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Maksudnya gimana, Kak? Nih, kita lihat yang kelas pertama. 1 sampai 5. Berarti batas atasnya 5,5. Karena untuk batas atas nilai yang paling besarnya ditambah 0,5, untuk batas bawah nilai yang paling kecilnya dikurangi 0,5. Berarti di sini untuk kelas pertama berarti 5,5 ditambah 0,5 itu dapat 6 dibagi 2 hasilnya 3. Berarti nilai tengah untuk kelas pertama itu 3. Yang kedua berarti 10,5 ditambah 5,5 ini dapat 16 dibagi 2 hasilnya 8. Berarti kelas keduanya itu 8. Silakan lakukan untuk kelas ketiga. Itu ya. Kelas atas, batas atas dikurangi batas bawah ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya nilai tertingginya ditambah 0,5. Batas bawahnya nilai yang paling rendahnya nih ambang yang ininya dikurangi 0,5. Tuh. Nah, kalau udah karena di sini di rumusnya itu F kali X, kita kalikan F dengan X-nya. 3 kali 3 dapat 9. 10 kali 8 dapat 80. Cari untuk yang ketiganya. Seperti itu. Kalau sudah, karena di sini ada simbol sigma yang artinya dijumlah, berarti setelah kalian dapatkan nilai-nilainya, kalian jumlah nih dari atas sampai bawah berapa. Nanti nilainya taruh di sini. Yang penyebutnya itu jumlah dari frekuensinya, berarti frekuensinya nih kalian jumlahkan di frekuensinya. Hasilnya berapa taruh di sini. Kalau sudah tinggal dibagi, dapat hasilnya. Itu untuk min atau rata-rata. Selanjutnya yang median atau nilai tengah. Median ini dapat disimbolkan dengan ME. Atau kalau mau ini lengkap silahkan tulis lengkap. Median. Jadi biasanya disimbolkan dengan ME. Nah, sebelum mengerjakan median, kakak ingin ingatkan terlebih dahulu. Untuk datanya harus lebih dulu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terendah. Nih, kalau nanti di tulisan ini ada warningnya. Untuk median itu harus kita urutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terendah. Terkecil sampai tertinggi. Tuh. Ya harus diurutkan dulu. Maksudnya gimana, Kak? Gini loh. Kalau di data tunggal biasanya kalau data kelompok udah diurutkan seperti ini ya. Jadi kalian nggak perlu harus urutkan dulu, tapi ini sering kejadian di data tunggal. Jadi datanya berantakan gitu disajikannya. Misalkan di sini 2, 3, 1, 1, 3, 2, 4. Ini masih berantakan kan datanya. Nah, kalian harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Berarti mulai dari 1 dulu, 1 lagi, terus 2, 2, 3, 3, baru 4. Kalau sudah diurutkan seperti ini, kalian pakai data yang ini. Nggak usah lagi dilihat yang ininya. Ya, biar tidak keliru. Nah, terus untuk mencari mediannya untuk data tunggal itu ada 2 rumusnya. Yang pertama itu XN nih, kelihatan nggak? XN plus 1 dibagi 2. Yang kedua itu XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 dibagi 2. Apakah maksudnya? Nah, yang pertama ini untuk data ganjil. Kalau datanya ganjil, kalian pakai rumus yang ini. XN itu banyaknya datanya ada berapa? Ganjil berarti misalkan 7, 5. Kakak ambil contoh 7. Di sini ganjil genap 1, 2, 3. Oke, ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini datanya ganjil. Berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Nah, 4 di sini bukan hasilnya, tapi maksudnya data keempat. Berarti kalian cari nih data keempatnya berapa. Hitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kan? Berarti ini nilai mediannya, yaitu 2. Tuh. Kalau datanya ganjil. Kalau datanya genap, misalkan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
Misalkan seperti ini. Ini kan genap nih, 1, 2, 3, 4, 8 ya. Berarti kita pakai rumusnya ini. Xn per 2 berarti 8 per 2 ditambah 8 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Ingat ini masih data ke. Oke, yang atasnya ini masih data ke-nya. Berarti data ke Xn per 2, 8 dibagi 2, 4. Data keempat ditambah 8 per 2, 4 ditambah 1, 5. Berarti data kelima. Data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Data keempatnya berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nih data keempatnya. Ditambah data kelima. Data kelima berarti di sebelahnya. Ya udah, berarti 2 ditambah 3 dibagi 2. 5 dibagi 2. Dapatlah 2,5. Ini nilai mediannya. Tuh, ya. Itu untuk data tunggal. Untuk data kelompok, beda lagi rumusnya. Kakak hapus dulu. Untuk data kelompok ini pakai rumus adik-adik. Kayaknya nggak cukup, kita di sini ya. Rumusnya ini seperti ini. Median itu TB ditambah setengah N min FK per FI dikali C. Median itu dapat dicari dari tepi bawah kelas ditambah dengan bentuk pecahan dengan pembilang setengah N min FK, penyebutnya FI dikali C. TB itu apakah? TB itu tepi bawah kelas mediannya. N di sini itu jumlah total frekuensinya. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas median. Dan FI-nya itu frekuensi kelas mediannya. Kak, maksudnya gimana? Oke, nggak usah panik. Kita ke contoh soal. Kita ambil tabel yang ini. Nah, sebelum kalian tahu dia tepi bawah kelasnya berapa, kalian cari tahu dulu kalau mediannya itu ada di mana nih. Cara mencari tahunya gimana, Kak? Nah, itu ada frekuensi. 3 tambah 10 tambah 7 jumlahkan 20. Datanya genap ya. Berarti 20 dibagi 2, 10. Berarti mediannya itu ada di data ke-10. Data ke-10 itu ada di kelas berapa? Coba lihat. Kalau di kelas 1, itu hanya ada data ke-1 sampai 3. Karena di sini frekuensinya cuma 3. Yang kedua, ini dari data ke-4 sampai ke 13. Ya enggak? 4 sampai 13 kan 10 kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, berarti data ke-4 sampai ke-13 ada di kelas kedua. Data ke-15 sampai data ke-20 itu ada di kelas ketiga. Ya, data ke-14 sampai data ke-20 itu ada di kelas ketiga. Nah, tadi didapatkan mediannya itu 10 atau data ke-10. Berarti data ke-10 itu ada di kelas kedua. Sehingga didapatkan kelas mediannya itu di kelas kedua. Udah selesai dong, Kak? Oh, belum. Kan kita nggak tahu di kelas keduanya itu nilainya berapa. Gitu kan? Nah, cara mencari tahunya berarti TB-nya kelas mediannya itu kan yang kelas kedua nih. Nah, berarti tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas median itu berapa? Berarti 6 dikurangi 0,5. 5,5 ditambah setengah N. Jumlah frekuensinya itu kan 20. 20 dibagi 2 berarti dapat 10 dikurangi. FK itu jumlah kelas jumlah frekuensi sebelum kelas median. Median mulu. Nih. Ini kan kelas mediannya nih. Jumlah sebelumnya berarti yang ke atas. Di sini cuma 3. Ya udah berarti 3. Kalau misalkan di atas 3-nya masih ada angka lain, misalkan ada angka 5, angka 4, ya udah dijumlahkan aja. 5 tambah 4 tambah 3. Pokoknya sebelum kelas mediannya. Nah, sedangkan FI itu frekuensi kelas median. Atau di sini nilainya 10. Dikali C. C itu panjang kelas nih, yang ini. Dari 1 ke 5. 1 ke 5 itu kan 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya 5. Kalau udah seperti ini tinggal diselesaikan. Tuh, untuk mediannya. Lanjut ke modus ya.
Terakhir nih untuk ukuran pemusatan data di modus. Modus ini sama juga, ada dua, untuk data kelompok dan data tunggal. Untuk data kelompok ini paling gampang, karena kalian tinggal cari nilai yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Contoh, kakak punya data 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 2. Kalian bisa punya data seperti ini. Ya udah, kalian cari yang paling banyak muncul berapa. 1 muncul berapa kali? 2 muncul berapa kali? 3 muncul berapa kali? 4 muncul berapa kali? Yang paling banyak atau yang paling besar angkanya, bukan angka ininya ya, tapi angka kemunculannya, berarti dia modusnya. Itu untuk data tunggal. Oke. Sedangkan untuk data kelompok ini pakai rumus. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, karena rumusnya nggak jauh beda dengan median. Modus, untuk rumus modus itu TB ditambah B1 ditambah B2 dikali C. TB di sini sama. Kalau tadi TB di sini tepi bawah kelas median, kalau di sini tepi bawah kelas modus. B1 itu selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. B2 itu selisih frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. C masih sama panjang kelas. Nah, sama juga di sini di modus, kalian harus tahu dulu kelas modusnya ada di mana. Cara mencari taunya gimana, Kak? Udah lihat aja di frekuensi yang paling besar siapa. Berarti dia modusnya. Kebetulan sama ya di sini, modusnya itu yang kelas kedua. Karena sama, berarti tepi bawah kelasnya itu 5,5 juga, karena sama kan? B1 itu selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini frekuensi kelas modusnya 10, kelas sebelumnya 3. Berarti 10 dikurangi 3 dapat 7. B1 yang di bawah juga 7 ditambah ininya 10, kelas sesudahnya itu 7. Berarti 10 dikurangi 7 dapat 3 dikali C. C-nya 5. Udah, tinggal diselesaikan. Itu kelas untuk modus. Oke. Tapi adik-adik, untuk yang data tunggal, kakak mau balik lagi nih ke yang median. Sebenarnya data tunggal untuk median, kalian gak usah repot-repot sih pakai rumus tadi, baik maupun data tunggal maupun untuk data tunggal yang ganjil maupun genap, gak perlu capek-capek pakai rumus sih sebenarnya. Kenapa? Kalian bisa langsung aja. Kalau datanya ganjil, datanya genap, dari genap dulu ya. Misalkan kakak punya 2, 3, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan punya 6 nih kakak datanya. Ingat harus diurutkan dulu ya. Ini udah diurutkan. Kalau misalkan datanya genap, tinggal bagi 2. 6 bagi 2, 3. Nah, kalian hitung nih dari kanan. Dari sini lah. Hitung 3. 1, 2, 3. Berarti di sini nih. Terus hitung lagi ke sebelahnya dari sebelah kanannya. 3, 1, 2, 3. Berarti ada di sini kan. Ya udah, berarti yang 2 ini. 3 ditambah 4 dibagi 2. Itu modusnya. Mediannya. Itu ya, untuk data genap. Kalau data ganjil gimana, Kak? Sama, bagi 2 aja. 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Saya ada data seperti ini. Ya udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 kan? 7 bagi 2 berapa, Adik? 3, sekian. Ambil 3-nya aja. Oke, kita ambil 3-nya, berarti hitung nih dari kiri 3, 1, 2, 3. Sini kan? Hitung dari kanan 3 juga. 1, 2, 3. Ada 1 nih yang gak kena, berarti dia mediannya. Udah selesai. Tuh, untuk ukuran pemusatan data. Kita lanjut ke ukuran persebaran data. Di ukuran persebaran data itu nanti ada jangkauan, kuartil, simpanan kuartil, desil, dan persentil. Oke, untuk jangkauan, rumusnya itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Udah, cuma itu doang. Yang X max dikurangi X min. Kalau di sini berarti maksimalnya 10, minimumnya 3, berarti 10 dikurangi 3. Udah selesai. Data tunggal, data genap sama aja. Itu untuk jangkauan. Terus untuk kuartil. Oke. Di sini kakak untuk kuartil, desil, dan persentil ini ditaruh di satu bagan ya, di satu garis gitu bagannya. Maksudnya gimana? Untuk kuartil, desil, dan persentil itu rumusnya sama. Pembedanya hanya di sininya aja nih.
di penyebutnya aja. Kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Kuartil itu membagi data jadi 4 bagian. Misalkan gini, kakak punya data nih, dibagi jadi 4 datanya. 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4. Ada sebuah data dibagi jadi 4 bagian. Nah, yang ngebaginya ini nanti di sini ada Q1, Q2, Q3. Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Cara mencarinya gimana, Kak? Ya udah tinggal masukkan aja. Kalau kalian mencari Q1 atau kuartil bawah, berarti tinggal ini kan I-nya nih, ini kan rumusnya QI sama dengan I per 4. Nah, ini N plus 1 sama N. Kalau misalkan datanya ganjil berarti pakai N plus 1. Kalau datanya genap berarti pakai N-nya aja. Tinggal dimasukkan nanti berapa. I-nya itu si kuartil berapanya yang mau kalian cari. Kalau kuartil 1 berarti 1 per 4. Kuartil 2 berarti 2 per 4. Kuartil 3 berarti 3 per 4. Ya, selesai. Dapatlah nilai kuartilnya berapa. Desil juga sama, persentil sama. Kalau desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Desil itu 10. Kalau persentil, persen, kalian darinya persen per 100. Berarti membagi data menjadi 100 bagian. 4, 10, 100. Ini per 4, per 10, per 100. Tuh. Kalau kalian perhatikan, untuk kuartil sebenarnya kuartil itu sama aja kayak median. Nih, Q2 ini dia akan sama dengan median atau nilai tengahnya. Q1 setelah kalian dapat median, kalian cari lagi nih nilai tengahnya berapa dari data yang baru. Q3 juga sama. Setelah kalian bagi 2, data yang barunya cari nilai tengahnya. Udah gitu. Sebenarnya kalau lupa rumus, asal kalian paham ininya, kalau kuartil itu membagi jadi 4 bagian, tinggal dibagi kayak gini, nanti kelihatan sendiri kok. Kalau misalkan mepet udah mampet banget nih lupa rumus, itu seperti itu. Oke, untuk data kelompok rumusnya juga nggak jauh beda sama median di data kelompok. Beda di simbol F dan F besar sama F kecilnya aja nih, F kapital sama F kecilnya. Tapi selebihnya sama. F kapital di sini sama aja dengan FK. F kecilnya sama dengan FI-nya. C sama. Itu untuk kuartil. Kalau jangkauan kuartil, tadi jangkauan itu kan X max dikurangi X min. Nah, kalau jangkauan kuartil berarti kuartil yang besar dikurangi kuartil yang kecil. Q3 dikurangi Q1. Udah selesai. Simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan kuartil. Berarti setengah dari Q3 dikurangi Q1-nya berapa? Baru nanti dibagi 2. Selesai. Itu untuk materi statistikanya. Kak, yang sering keluar mana? Oke. Kalau kakak lihat dari soal-soal sebelumnya, untuk statistika ini biasanya mainnya di sini deh, di min, median, modus. Modus sih nggak begitu ini ya, karena gampang gitu nyari modus. Kecuali data kelompok. Kalau data kelompok kan harus pakai rumus. Dan biasanya sih nggak minta data, jarang sih yang ngeluarin data kelompok itu. Banyaknya itu di data tunggal, tapi nanti dia disajikan dalam soal cerita. Kayak gimana, Kak? Nanti ada di contoh soal yang sudah diberikan soal yang diberikan master TPA, itu sudah ada soal-soalnya. Nanti kita bahas soalnya. Lanjut ke materi himpunan.